Udah. Ah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, selamat malam teman-teman. Ya, em, selamat malam juga Pak Azam. Ya, yang terhormat Pak Azam selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Network Programming and Administration. Kami dari kelompok 3. Ya, di sini mohon izin untuk mempresentasikan untuk hasil kerja dari ujian akhir semester. Ya. Eh, Beranggotakan 6 orang, ya saya sendiri Alvin Ibrahim. Lalu ada rekan saya Mas Bayu Prakoso. Kemudian ada Mas Asep Yoga Firmansyah, Mas Anton Wahyu, Mbak Ayu Anjar, dan Mbak Ayu Ningsih. Ya, jadi ada 3 opsi untuk pengerjaan ujian yang diberikan oleh Pak Azam. Ya, kami memilih untuk melakukan implementasi multi-factor authentication pada login page. Ya. Jadi untuk case yang kali ini kita melakukannya pada framework Laravel em, menggunakan MFA atau multi-factor authentication yang akan dikirimkan ke WhatsApp yang terdaftar gitu. Nah, adapun untuk latar belakang ya, mengapa kita mungkin mengambil case ini atau mengapa kita eh, mengambil masalah ini gitu ya. Karena dengan era digital yang terus berkembang ini ya, ancaman penyadapan dan pencurian data itu terus meningkat ya. Autentikasi dengan password tidak cukup aman sehingga harus diterapkannya multi-factor authentication atau MFA. Jadi salah satu yang paling efektif ya adalah OTP yang dikirimkan melalui SMS atau WhatsApp ya. Dengan ini diharapkan untuk dapat memperkuat sistem keamanan pada website atau aplikasi eh, yang dituju begitu. Am, Ya, untuk selanjutnya terkait dengan tujuan penelitian ini mungkin akan dipaparkan oleh rekan kami Mbak Ayu Anjar. Mbak Ayu Anjar, dipersilakan. Baik, terima kasih pada case UAS ini bertujuan ada 5 tujuan. Yang pertama, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya security awareness dalam menjaga keamanan data pribadi maupun sistem informasi. Yang kedua, menambah lapisan keamanan autentikasi melalui penggunaan metode verifikasi ganda atau multi-factor authentication, khususnya dengan implementasi OTP selain kata sandi. Yang ketiga, yaitu melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah, baik oleh peretas maupun pihak yang menyalahgunakan kredensial pengguna. Yang keempat, yaitu mengurangi risiko pencurian identitas dan penyadapan informasi dengan memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki akses ke perangkat pribadi yang dapat menyelesaikan proses login. Yang kelima, mendorong penggunaan teknologi keamanan yang lebih modern dan efisien, sekaligus mengedukasi pengguna tentang praktik terbaik dalam menjaga kerahasiaan informasi digital. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ayu Ningsih. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Ayu Anjar. Di sini saya akan menjelaskan alat dan teknologi yang digunakan dalam implementasi ini. Yang pertama itu ada WAMP, yang kedua ada VS Code, yang ketiga ada Laravel atau framework, dan yang keempat ada Twilio, Official API for WhatsApp. Baik, cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator Kak Alfian. Ya, terima kasih Mbak Yunisi dan juga Mbak Ayu Anjar. Ya, eh, kemudian untuk pada di sini kita sudah ada snapshot untuk source code-nya. Ya, pada Mas Bayu dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Sofyan. Saya izin melanjutkan ya untuk menjelaskan source code dan
demo dari aplikasi yang sudah kami buat. Dari source code ini ada penjelasan mengenai fungsi login. Ini ada nama fungsinya Atem Login. Jadi ini fungsinya untuk login user dan juga untuk mengenerate kode OTP-nya. Nah, ketika si OTP-nya sudah di-generate ini disimpan ke table, lalu eh, paralel ketika sudah disimpan itu dikirimkan ke Twilio ya, ke library-nya Twilio. Di sini nama library-nya itu new client. Ketika dikirimkan ke Twilio, maka Twilio akan meneruskan ke nomor yang sudah kita daftarkan, yaitu nomor ponsel saya. Nah, eh, ketika dikirimkan, saya terima kodenya via WhatsApp, lalu saya gunakan kodenya untuk masuk ke login page gitu. Untuk yang gambar sebelah kanan ini ada tampil apa kode buat loginnya, ada email dan password seperti login pada umumnya. Boleh di next? Ya, ini masih kode yang tadi ya, time login ini untuk fungsi untuk loginnya. Untuk tampilan OTP-nya dia berbentuk pop-up. Jadi ada pop-up itu nanti muncul dia meminta user untuk memasukkan kode OTP-nya. Lalu user bisa klik button verifikasi. Oke, next. Di sini juga kami menggunakan halaman registrasi. Jadi sebelum login, usernya itu perlu registrasi dulu. Yang perlu diisi itu ada nama lengkap, nomor HP, email, password, dan juga password. Di sebelah kanan ini ada fungsi untuk verifikasi OTP-nya. Jadi ketika OTP-nya itu dikirim dari depan atau dari klien, maka fungsi ini akan dipanggil gitu. Jadi dia bakal ngecek ke table OTP verifikasi, dia ngecek user ID dan kodenya itu sesuai atau enggak. Kalau sesuai, kalau misalkan nggak sesuai, dia ngirim kode error. Kodenya itu kode OTP salah atau kadaluarsa. Tapi kalau misalkan aman, ya dia bisa langsung login dan redirect ke halaman home. Next. Baik. Ya, terima kasih Mas Bayu untuk pemaparan dari source code yang telah dibuat. Selanjutnya ada pun untuk hasil pengujian akan dipaparkan oleh Mas Asep Yoga. Dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan hasil pengujian program yang telah kami lakukan menggunakan metode black box testing. Pengujian ini berfokus pada validitas input dan output tanpa melihat ke dalam kode program. Pada skenario pertama, kami memasukkan username dan password yang valid. Hasilnya sesuai dengan ekspektasi, yaitu muncul pop-up untuk input kode OTP sebagai bagian dari mekanisme autentikasi multifaktor atau MFA. Pada skenario kedua, kami mencoba login dengan username dan password yang salah. Sistem menampilkan alert bahwa username dan password salah sesuai dengan yang kami. Untuk skenario ketiga, login berhasil, kami meminta OTP dikirimkan ke WhatsApp. Hasilnya, OTP berhasil dikirim ke nomor WhatsApp yang sudah terdaftar. Pada skenario selanjutnya, skenario keempat, kami menginput OTP yang valid. Sistem menampilkan halaman dashboard yang berarti verifikasi berhasil. Dan pada skenario terakhir, skenario kelima, kami memasukkan OTP yang salah atau sudah kadaluarsa. Sistem menampilkan pesan alert bahwa OTP tidak valid atau expired sesuai dengan ekspektasi. Untuk em, langkah-langkahnya, yang pertama kita harus memastikan bahwa
WAMP sebagai lokal server yang sudah terinstall dalam kondisi running. Terus kita mengakses program yang telah dibuat dan sebagai tampilan awal loginnya seperti yang ada di slide. Terus tampilan di samping merupakan halaman awal untuk login page. Dalam interface ini, user diberi opsi untuk login atau register. Jika user belum memiliki akun, maka menu register dipilih untuk melakukan registrasi akun awal. Next. Yang selanjutnya ada pada halaman register. User diminta untuk melakukan input data seperti nama, nomor HP, email, dan password. Pastikan nomor yang didaftarkan merupakan nomor WhatsApp karena OTP akan dikirimkan melalui WhatsApp terdaftar. Yang selanjutnya ada pop-up untuk input OTP. OTP akan dikirimkan melalui nomor WhatsApp yang terdaftar dan diinput di halaman pop-up ini. Lanjut. Ya, terima kasih Mas Asep. Ya, Ya. untuk selanjutnya dipersilakan untuk Mas Anton Wahyu untuk poin-poin selanjutnya dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Tokles. Di sini pada tahap pengujian berikutnya itu di mana OTP mengirim ke WhatsApp merupakan sebuah kode-kode yang sudah berhasil diterima pada nomor WhatsApp yang terdaftar. Oke, sebelumnya. Di sini pada pengujian selanjutnya yang keenam di mana itu kita berhasil login dengan mendapatkan nomor nama, terus juga email dan juga nomor. Setelah proses registrasi atau OTP WhatsApp sudah sesuai, maka user akan diarahkan ke halaman dashboard. Oke, sekian terima kasih. Itu 6 proses pengujian dari tim kita. Ya, selanjutnya Mas Alfian. Oke, terima kasih Mas Anton. Ya, adapun untuk proses demo akan dibantu share screen oleh rekan kami Mas Bayu. Mas Bayu, dipersilakan untuk melakukan share screen. Ya, terima kasih Mas Alfian. Izin share screen ya teman-teman. Apakah sudah terlihat? Terlihat. Oke. Tadi sempat disinggung ya di presentasi. Di sini saya menggunakan WAM. WAM ini sebenarnya mirip kayak XMPP, tapi WAM ini khusus di Windows. Dan ini sudah running service-nya untuk PHP dan MySQL-nya. Lalu next step-nya kita jalankan si project Laravel-nya. Cukup ketikkan perintah PHP artisan serve di Visual Studio Code-nya. Lalu nanti dia akan running web servernya. Lalu kita ke web browser untuk mengakses websitenya di localhost ya, di IP 127.0.0.1 portnya 8000. Ini port defaultnya. Untuk awal-awal user diminta registrasi dulu, misalkan seperti ini. User juga di nomor nomor akan digunakan untuk mengirimkan kode OTP dari eh, videonya nanti. Lalu klik register. Dan di sini sudah berhasil masuk ke halaman home atau dashboard ya. Kita coba kode OTP-nya. Oh ya, sebelumnya di sini saya mau jelasin singkat sedikit mengenai Twilio. Jadi Twilio ini merupakan party untuk penggunaan multifaktor autentikasi WhatsApp. Jadi dia itu official kerjasama dengan WhatsApp. Dan di sini kami menggunakan yang versi gratisnya. Nah, di sini dia juga memberikan penjelasan mengenai cara penggunaannya. Karena kita menggunakan Laravel, jadi yang dipilih itu PHP. Lalu di kode kita di halaman di fungsi login controller di sini
Ini ada variabel SID, ini perlu kita isikan berdasarkan apa yang ada di Twilio-nya. Untuk tokennya juga sama, kita harus isikan yang ada di Twilio-nya juga. Seperti itu. Eh, oke, tadi kita sudah berhasil regis, sekarang kita coba login. Kita coba login, nanti sistem akan menampilkan pop-up ya. Pop-up ini meminta user untuk memasukkan kode OTP yang dikirimkan ke WA saya. Ini kodenya, kita kopas, lalu kita klik verifikasi. Kalau berhasil, nah dia masuk ke homepage ya. Namun apabila kodenya salah, dia tidak akan masuk ke homepage gitu. Dia akan tetap di halaman login page-nya. Misalkan kodenya kita isi asal, kita verifikasi, nah dia nggak akan masuk nih. Dia tetap di login page. Walaupun si halaman URL diganti ke home, dia tetap di login page. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan demonstrasikan dari website yang sudah kami buat. Saya kembalikan ke Mas Alfian. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bayu untuk pemaparan dan juga demo yang telah diberikan. Tentu pemaparan yang diberikan sangat membantu eh, dalam penyelesaian UAS kali ini. Ya, demikian UAS yang dapat demikian presentasi UAS yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3 terkait dengan implementasi MFA WhatsApp menggunakan framework Laravel. Ya, harapannya dengan UAS ini dapat memenuhi ekspektasi dan juga kriteria penilaian dari Pak Azam dalam memenuhi UAS mata kuliah Network Administration. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih pada teman-teman. Terima kasih pada Pak Azam juga untuk menyempatkan waktunya. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.